Halo guys, balik lagi sama kuliah sore bareng L di sini. Oke, jadi di video kali ini seperti biasanya menjelang lebaran tentunya kita bakalan ada rekomendasi smartphone yang bagus buat dibeli saat lebaran nanti. Segmen yang mau kita bahas kali ini adalah smartphone 2 jutaan. Di video sebelumnya udah ada ya segmen sejutaan. Buat yang mau cek langsung aja ke sana. Oke, kita akan mulai videonya tapi seperti biasa, bumper dulu. Di segmen kali ini banyak banget nih rekomendasinya. Yap, ada 10 smartphone di kelas ini karena ini banyak banget yang bagus-bagus, entah yang baru rilis atau yang umurnya udah setahun. Oke, sebelum masuk ke videonya, disclaimer dulu. Smartphone yang bakal dipilih di sini adalah smartphone yang tentu aja pernah kuliah sore review. Barangnya ini nggak goib dan harganya sesuai atau bahkan lebih murah dari spek yang dikasih. Yang pertama ini ada Realme Narzo 50, smartphone paling murah di rekomendasi kali ini. Yap, harganya ini ada di 2 juta awal dan smartphone ini menarik banget buat dipilih. Untuk desain nggak ada yang spesial, biasa aja dan punya bahasa desain yang mirip kayak Realme 8 series. Layarnya ini 6,6 inci 120 Hz yang punya resolusi Full HD+, enak. Kalau buat performa Realme Narzo 50 ini itu dibekali dengan chipset MediaTek Helio G96. Udah kenceng dan udah enak buat dipakai harian atau ngegame. Baterainya ini 5000 mAh, gede dan enak juga ya buat dipakai. Kecepatan ngecasnya ada di 33 watt yang udah kenceng. Kalau buat kamera ini ada 50 megapiksel di bagian belakang dan 16 megapiksel di bagian depannya yang buat hasilnya ini biasa aja, nggak terlalu spesial tapi udah cukup buat kebutuhan harian. Nah, buat harganya sendiri Realme Narzo 50 ini dibanderol dengan harga Rp2.099.000. Buat yang tertarik langsung aja cek link yang ada di deskripsi. Next yang kedua ini ada Redmi 10, Redmi 10. Untuk desainnya dari jauh ini cakep ya, kelihatan punya frame kamera yang mantep. Tapi begitu dideketin ini kelihatan biasa aja. Untuk layarnya ini 6,5 inci 90 Hz yang punya resolusi Full HD+. Kalau buat performanya Redmi 10 ini itu pakai MediaTek Helio G88. Lumayan oke meski nggak se-oke G96 di Narzo 50 tadi. Untuk baterai ini juga 5000 mAh dengan kecepatan ngecas di 18 watt. Untuk kelebihannya sendiri, Redmi 10 ini speakernya udah stereo ya, sementara Narzo 50 tadi itu belum. Kalau buat kameranya ini punya kamera beresolusi 50 megapiksel dan ultrawide 8 megapiksel yang hasilnya sih masih biasa aja. Bisa dimaklumi sih di kelas harga segini karena itu segmented banget ya. Kalau bagian lain udah bagus biasanya ada yang dikorbanin. Nah, buat harga sendiri Redmi 10 ini dibanderol dengan harga Rp2.179.000. Buat yang tertarik langsung aja cek link yang ada di deskripsi. Lanjut yang ketiga, ini ada Infinix Note 10 Pro NFC. Yap, smartphone ini umurnya udah hampir setahun, tepatnya di bulan Juni nanti. Tapi sampai sekarang ini masih oke banget nih. Untuk layarnya ini gede banget, 6,95 inci 90 Hz yang punya resolusi Full HD+. Udah enak lah buat dipakai harian. Untuk performa ini dibekali dengan chipset MediaTek Helio G95 yang sampai sekarang itu masih kenceng. Mirip-mirip lah sama G96. Untuk baterainya ini 5000 mAh, kecepatan ngecas ada di 33 watt. Speakernya ini stereo dan pastinya ada NFC sesuai dengan namanya. Kalau buat kamera ini punya resolusi 64 megapiksel di kamera utamanya dan 8 megapiksel di kamera ultrawide. Buat hasilnya ya lumayan lah, masih bisa diandelin dan ini tergolong bagus buat smartphone di bawah 2,5 juta. Untuk harganya sendiri Infinix Note 10 Pro NFC ini dibanderol dengan harga Rp2.300.000. Buat kalian yang tertarik langsung aja cek link yang ada di deskripsi. Lanjut yang keempat, ini ada Infinix Note 11 NFC. Yap, di rekomendasi 1 jutaan kemarin ada juga ya smartphone ini, tapi yang varian RAM 4GB tanpa NFC. Kali ini hadir lagi nih, karena emang sebagus itu dengan RAM 6GB plus NFC. Buat desainnya ini cakep lah ya, terus layarnya ini AMOLED 6,7 inci yang enak banget buat dilihat. Kalau performa ini pakai chipset MediaTek Helio G88 mirip kayak Redmi 10 tadi yang harusnya untuk kebutuhan orang banyak ini udah bisa banget. Baterainya ini 5000 mAh, kecepatan ngecas ada di 33 watt. Mantap. Oh ya, speakernya ini juga udah stereo ya dan suaranya juga lantang. Buat kamera ini ada 3, cuma yang penting ada 1 yaitu 50 megapiksel main kamera. Buat hasilnya lumayan oke buat di kelasnya, bisa diandelin juga buat kebutuhan sehari-hari. Nah, untuk harganya sendiri, Infinix Note 11 NFC ini dibanderol dengan harga Rp2.325.000. Buat kalian yang tertarik langsung aja cek link yang ada di deskripsi.
Oke, next yang kelima ini ada Infinix Note 11. Jujur aja pengalamanku sama HP ini kurang bagus, cuma tetap aja ini HP bagus yang secara spek pantas banget buat masuk ke rekomendasi kali ini. Untuk desain ini biasa aja, nggak ada yang spesial. Terus buat layar ini cakep, panelnya AMOLED, resolusinya Full HD+, luas layar ada di 6,43 inci dan refresh rate ada di 90 Hz. Kalau buat performa ini pakai Snapdragon 680 yang performanya udah lumayan banget buat geber banyak aplikasi atau game menengah ke bawah. Baterainya 5000 mAh, kecepatan ngecas ada di 33 watt yang udah ngebut. Terus di sini fiturnya tergolong lengkap nih, ada speaker stereo, IP rating IP53 dan ada NFC juga. Buat kameranya ini ada 4, cuma yang paling penting itu ada 2 ya, kamera utama 50 megapiksel dan kamera ultrawide 8 megapiksel. Buat hasil foto ini cenderung gelap, agak kurang oke kalau menurutku. Buat video ini juga kadang bagus, kadang enggak, kadang malah sampai patah-patah. Nah, buat harga sendiri Redmi Note 11 ini dibanderol dengan harga Rp2.475.000. Buat kalian yang tertarik langsung aja cek link yang ada di deskripsi. Lanjut ke smartphone ke-6 yaitu ada Redmi Note 10S. Yap, smartphone ini umurnya hampir setahun tapi masih pantas banget nih masuk ke rekomendasi kali ini. Buat layar ini pakai panel AMOLED Full HD+. Udah enak lah buat dipakai nonton sama segala macamnya. Untuk performa ini chipsetnya MediaTek Helio G95 yang udah termasuk ngebut. Baterainya ini 5000 mAh dengan kecepatan ngecas 33 watt. Untuk fitur ini tergolong lengkap, speakernya stereo, ada IP rating IP53, IR blaster dan pastinya ada NFC juga. Kalau buat kamera ini punya kamera utama 64 megapiksel dan ultrawide 8 megapiksel. Buat hasilnya ini lumayan oke, nggak terlalu cakep, cuma udah hasilin gambar yang masih bisa enak buat dilihat sama mata kita. Nah, buat harga sendiri Redmi Note 10S ini dibanderol dengan harga Rp2.545.000. Buat kalian yang tertarik langsung aja cek link yang ada di deskripsi. Oke, next yang ketujuh ini ada si kembar Poco M3 Pro 5G dan Redmi Note 10 5G. Secara spek keduanya mirip ya, cuma beda di kapasitas RAM dan storage aja yang bisa kalian pilih sesuai kebutuhan. Kalau mau desain yang garang ya ambil Poco, cuma kalau mau yang kalem bisa ambil yang Redmi. Untuk layar ini panelnya IPS, resolusinya Full HD+, 6,5 inci dengan refresh rate 90 Hz. Kalau buat performanya ini pakai Dimensity 700 yang udah kenceng dan bisa diandelin lah buat kebutuhan main game-game menengah ke bawah. Untuk baterainya ini 5000 mAh dengan kecepatan ngecas 18 watt yang nggak terlalu kenceng buat di kelas harga segini. Untuk kelebihannya ini tentunya sama-sama udah 5G, ada IR blaster dan ada NFC. Kalau buat kamera ini resolusinya 48 megapiksel yang hasilnya not bad lah. Cuma emang nggak bisa dibilang oke juga sih buat hasil yang dikasih. Buat harga sendiri Poco M3 Pro 5G ini mulai dari 2,5 jutaan dan Redmi Note 10 5G ini mulai dari 2,6 jutaan. Kalau kalian tertarik sama salah satunya, kalian bisa cek aja link yang ada di deskripsi di bawah. Lanjut yang ke-8 ini ada Infinix Note 11 Pro. Smartphone ini ada beberapa keunggulan, cuma ada beberapa kekurangan ya dibanding Note 10 Pro generasi sebelumnya. Untuk layar ini masih sama-sama gede di 6,95 inci yang bagusnya refresh rate di sini udah 120 Hz upgrade. Performanya ini juga ada sedikit upgrade ya dari MediaTek Helio G95 jadi MediaTek Helio G96 buat otaknya. Baterainya ini masih 5000 mAh dengan kecepatan ngecas ada di 33 watt. Untuk NFC di sini sayangnya dihilangin. Terus kameranya juga ultrawide-nya nggak ada dan diganti sama telefoto 13 megapiksel yang nemenin kamera utama 64 megapikselnya. Buat hasilnya ini lumayan cakep sih dan bisa diandelin lah buat hasil jepretannya. Nah, buat harga sendiri Infinix Note 11 Pro ini dibanderol dengan harga Rp2.625.000. Buat yang tertarik sama smartphone yang satu ini langsung aja cek link yang ada di deskripsi. Oke, next yang ke-9 ini ada Samsung Galaxy A22. Meski udah ada penerusnya yang harganya 3 jutaan itu, tapi A22 ini masih tetap kerasa worth it buat dipilih. Untuk desain ini cenderung biasa aja ya dan membosankan. Untuk layar ini Super AMOLED dengan resolusi HD+ aja dan refresh rate ada di 90 Hz. Kalau buat performanya ini pakai MediaTek Helio G80 yang udah lumayan oke buat dipakai harian atau game-game ringan. Baterainya 5000 mAh dan awet banget ya berkat panel dan resolusi layarnya. Cuma kecepatan ngecasnya ini agak kerasa lama karena cuma 15 watt aja. Nah, kalau buat kamera, ini nih hal yang bisa diandelin sama Samsung Galaxy A22 ini. Hasilnya cakep dan di rekomendasi kali ini aku saranin buat yang nyari kamera cakep bisa ambil A22 aja. Selain fotonya yang cakep, videonya ini juga oke. Soalnya A22 ini udah ada OIS-nya yang bikin hasil perekaman video jadi lebih stabil.
Nah, buat harga sendiri Samsung Galaxy A22 ini dibanderol dengan harga Rp2.790.000. Buat kalian yang tertarik, langsung aja cek link yang ada di deskripsi. Oke, yang terakhir ini ada Poco M4 Pro, smartphone yang paling mahal di rekomendasi 2 jutaan kali ini. Yap, smartphone ini masih seger banget, masih baru dan masih sangat menarik. Buat desain ini berani banget ya, mirip kayak generasi sebelumnya. Layarnya ini AMOLED 6,43 inci dengan resolusi Full HD Plus dan refresh rate 90Hz yang udah enak buat dilihat. Kalau performa M4 Pro ini itu pakai chipset MediaTek Helio G96 yang ditemenin sama baterai berkapasitas 5000 mAh dengan kecepatan ngecas di 33 watt yang tergolong ngebut. Nah, kalau buat fiturnya sendiri ini juga lengkap banget ya. Speakernya stereo, ada IP rating IP53, IR blaster, dan ada NFC juga. Terus kalau buat kameranya ini ada 64 megapiksel kamera utama dan 8 megapiksel kamera ultrawide. Hasilnya standar aja, tapi udah cukup enak buat dilihat untuk hasil jepretannya. Bisa banget lah buat diandelin. Nah, buat harga sendiri Poco M4 Pro ini dibanderol dengan harga Rp2.845.000. Buat yang tertarik sama smartphone yang satu ini, langsung aja cek link yang ada di deskripsi. Oke, mungkin segitu aja buat video rekomendasi 2 jutaan kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye!